Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu siswa dan siswi Kota Padang. Hari ini kita akan belajar mengenal tentang virus corona atau COVID-19 dan cara pencegahannya. Silahkan kalian buat ringkasan dari slide ini. Ini adalah tugas kalian di rumah dari tanggal 2 April sampai 9 April. Slide ini dibuat oleh Rahmatullah SPD dan diisi suara oleh Lona Megaputri SSI. Silahkan menyaksikan. Virus corona ini pertama kali terdeteksi dan menginfeksi warga Wuhan, Cina. Pada bulan November 2019, diketahui gejala ini dialami oleh seorang warga Wuhan yang berusia 50 tahun. Dengan cepat, virus ini menyebar di Cina dan kemudian menyebar ke 150 negara dan telah menginfeksi ratusan ribu orang. Dan virus ini sampai di Indonesia dikonfirmasi pada bulan Maret 2020. Dan sekarang virus ini sudah sampai ke Kota Padang yang kita cintai ini. Sekarang kita mengenal apa itu virus corona atau COVID-19. Ini adalah gambar virus corona yang diperbesar di bawah mikroskop. Virus corona ini terdiri dari M protein, E protein, envelope, RNA, dan N protein. Virus corona ini menyebar dari droplet seseorang yang bersin. Kemudian virus ini dihirup oleh orang lain dan kemudian masuk ke pernafasan. Menurut WHO, virus ini bersifat zoonotik, artinya virus pertama kalinya menginfeksi hewan dan kemudian baru menyerang manusia. Dan inilah yang terjadi di Wuhan, kota Cina. Orang yang pertama kali terinfeksi virus ini mendapatkannya bisa saja dari hewan kelelawar, langsung dari hewan kelelawar, atau dari hewan kelelawar dipindahkan ke pangolin, baru pangolin dipindahkan ke manusia. Nah, dari manusia pertama kali yang terinfeksi ini dipindahkan ke manusia yang lain, sampai sebanyak sekarang. Karakteristik virus corona. Virus corona ini menyerang sistem pernafasan manusia dan menyerang paru-paru kita. Gejalanya mirip seperti flu atau demam biasa. Hari pertama sampai keempat, pasien biasanya mengalami demam. Ada pula sebelum demam, 1-2 hari mengalami diare atau mual. Pasien yang lain juga akan merasakan kelelahan yang sangat, nyeri otot, dan juga batuk kering. Pada hari kelima, pasien mungkin akan mengalami kesulitan bernafas. Kondisi ini biasanya terjadi pada mereka yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit bawaan yang lainnya. Pada hari ketujuh, rata-rata pasien sudah dirawat di rumah sakit. Pada hari ke-8, pasien yang mengalami kasus yang sangat parah akan mengalami gangguan pernafasan akut dan sejumlah kasus berujung fatal, yaitu kematian. Pada hari ke-10, kondisi pasien akan memburuk dan akan ditangani oleh perawatan di ICU. Pasien akan mengalami sakit perut dan kehilangan nafsu makan. Setelah dirawat selama 2,5 minggu, pada hari ke-17 umumnya mereka yang terinfeksi dan bisa melalui masa kritis akan pulih dan keluar dari rumah sakit. Bagaimana cara penularan virus corona ini? Pertama adalah melalui tetesan cairan atau droplet yang asalnya dari batuk dan bersin. Yang kedua, melakukan kontak dekat dengan carrier atau pembawa virus, misalnya dengan cara bersalaman. Kemudian bisa juga menular dengan menyentuh benda atau permukaan yang di atasnya ada virus. Kemudian tanpa kita mencuci tangan, kita menyentuh mulut, hidung, atau mata. Berikutnya adalah penularan ini bisa melalui tinja, tapi ini sangat jarang terjadi.
Studi baru juga menemukan bahwa potensi penularan terjadi melalui udara. Bagaimana caranya agar kita tidak tertular virus corona? Yang pertama sekali adalah rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, hindari sentuh area wajah sebelum kita mencuci tangan. Jangan sekali-sekali menyentuh area wajah sebelum kita mencuci tangan. Yang ketiga adalah hindari transportasi publik. Karena kalau kita memakai transportasi publik, otomatis kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Keempat, selalu bawa hand sanitizer. Kelima, seandainya kita batuk dan bersin, tutuplah mulut dan hidung kita menggunakan masker, atau kalau terpaksa tidak memakai masker, bisa menggunakan tangan bagian dalam. Yang keenam, di rumah saja. Yang ketujuh, pastikan kebersihan rumah dan tempat ibadah. Social distancing. Usahakan berjarak dengan orang lain lebih kurang 1-2 meter. Jaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan perbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Yang ke-10, bersihkan permukaan atau barang benda yang sering terpegang. Contohnya adalah handphone, keyboards atau touchscreen, tombol-tombol di tempat umum seperti tombol lift, tombol ATM, kemudian gagang pintu, meja, dan alat-alat lainnya yang sering dipakai oleh tempat umum. Ke-11, mengenai penggunaan masker. Masker hanya dipakai untuk orang yang sakit. Seminimal mungkin memesan barang dari luar atau makan dari luar. Usahakan memasak dan memakan makanan di rumah sendiri. Setelah ikhtiar yang kita lakukan, kita berserah diri kepada Allah dengan meningkatkan frekuensi ibadah bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalian bikin ringkasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.